Kalau kita mendukung kemanusiaan di Papua, itu apakah berarti kita mendukung kemerdekaan? Sama seperti pertanyaan atau komentar, kok kita mengkritik Jokowi, itu berarti kita mau menjatuhkan Jokowi. Kehidupan kita itu tidak black and white, tidak seperti itu. Tapi ini kan membutuhkan kematangan berdemokrasi atau penghayatan nilai-nilai demokratis kalau memang kita ingin menuju ke bangsa yang seperti itu. Jadi orang berpikir bahwa masalah Papua ini masalah makan minum atau masalah kesejahteraan. Sebenarnya tidak juga, karena kita harus lihat lebih komprehensif masalah Papua ini. Ada masalah identitas itu, ada masalah politik yang belum beres sampai hari ini, ada masalah integrasi juga yang belum beres. Sini setelah Papua masuk ke jadi bagian dari Indonesia, itu hal-hal seperti begitu, kemudian rasisme dan diskriminasi itu ya terus berlanjut ya sampai sekarang. Jadi kalau saya sendiri melihatnya, ini bukan semata-mata persoalan rasis, tapi persoalan ya ada politik di sana, karena memang integrasinya juga sudah bermasalah dari awal. Nah, kalau yang terjadi baru-baru di Surabaya, jadi karena sudah berulang terus ya, emosi ini kemudian memuncak pada saat itu, sehingga semua orang Papua jadi marah, dari Merauke sampai Sorong, itu semua melakukan aksi. Nah, persoalannya kemudian kawan-kawan yang melakukan aksi ini, yang turun ke jalan ini ya ditangkap. Tapi yang jadi masalah ini yang 7 orang di Kalimantan. Ini kalau kita perhatikan ini beda sekali, padahal mereka dalam kasus yang sama. Pada saat, tapi mereka kemudian dituntut sampai belasan tahun dengan tuntutan makar. Sementara kita sama-sama tahu pada saat itu aksinya adalah aksi menolak rasis. Nah, kita juga jadi bertanya-tanya, karena pada saat itu kalau dibilang melakukan kekerasan sebenarnya atau aksi-aksi vandalisme pada saat itu, tidak semua itu melakukannya. Dan ada juga pihak-pihak lain yang kita bilang kelompok Nusantara itu juga melakukan kekerasan yang ya kualitasnya lebih besar daripada orang-orang yang saat itu berdemo. Bahkan orang membunuh orang, ya. Tapi kemudian orang-orang ini dihukum atau tidak, ditangkapi atau tidak, diproses atau tidak. Ya, kalau kita bandingkan yang pelaku pertamanya itu yang namanya Tri Susanti yang di Surabaya, itu kan cuma dihukum 7 bulan. Jadi kalau menurut saya salah satu langkah paling konkret yang bisa kita lakukan untuk menangani rasisme dan diskriminasi di Indonesia adalah memastikan bahwa informasi itu tidak bersumber hanya dari negara. Negara pasti ingin mensuplai informasinya sendiri, tapi masyarakat sipil, civil society organizations, LSM, aktivis itu harus tetap punya channel, dan itu harus sesuatu yang sangat esensial. Dan sayangnya juga, sedihnya, itu yang mungkin salah satu hal esensial yang tidak ada di Papua, karena censorship-nya sangat kuat sekali di sana. Menganggap bahwa masalah itu bisa diselesaikan melalui kekerasan, melalui pendekatan keamanan yang sebetulnya tidak merupakan penyelesaian yang tepat. Sebenarnya kalau kita mau jujur, rasisme dan diskriminasi terjadi secara struktural juga dalam institusi media. Sebagian besar itu kalau yang berada di Jakarta, nah, media-media di Jakarta. Jadi kalau kita perhatikan orang Papua, terutama yang civil society atau orang-orang yang di kampung ini yang kemudian menjadi korban atau kemudian disebut sebagai organisasi separatis, itu tidak mendapatkan tempat yang cukup di media-media yang di luar Papua ini ya. Apakah kemudian ketika pemberitaan media cenderung menyudutkan kelompok minoritas
baik ras maupun agama, termasuk juga kalau kita bilang sekarang ini isu Papua dan isu Tionghoa, apakah memang ada keseriusan seperti Komisi Penyiaran Indonesia ataupun Dewan Pers dalam mengawal pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya rasis. Alangkah lebih baik kalau misalnya polisi atau negara ketika misalnya berkaitan dengan isu-isu rasisme, berkaitan dengan isu-isu keberagaman yang lainnya, termasuk juga isu Papua yang kritis terhadap negara, yang kritis, suara-suara yang kritis terhadap pemerintah, itu bukan dengan cara-cara ya memberikan ruang buzzer untuk merusak informasi itu. Justru harusnya dialog, harusnya pendekatan persuasif. Nah, divisi cyber di kepolisian harusnya juga punya paradigma yang lebih maju seperti itu, sehingga diskursus ataupun ruang publik yang kaitannya dengan isu-isu keberagaman itu dibicarakan secara dialogis, bukan represif lagi, bukan dengan kriminalisasi.